Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Zahron Afifuddin, biasa dipanggil Zahron. Saya di PAC IPNU PPNU Candi sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi. Apa itu IPNU IPPNU? Dan saat ini saya kurang lebih 5 tahun ya, dari tahun 2021 akhir hingga pertengahan 2026. Cukup banyak cerita dengan hiruk pikuk yang ada di organisasi IPNU IPPNU. Maka kalau ditanya apa itu IPNU IPPNU, maka saya akan menjawab adalah sebuah tempat wadah untuk mengabdi, berkontribusi dan berdedikasi. Karena sesuai dan sejalan dengan amanah dari guru ngaji dan juga kiai, maka saya dedikasikan diri untuk IPNU IPPNU. Organisasi yang ada saat ini bukan hanya tentang mengajarkan sebuah sistem, tapi juga mengajarkan terkait dengan keikhlasan. Maka kita perlu untuk memilih IPNU IPPNU daripada organisasi-organisasi yang lainnya. Karena sependek pengalaman saya, berkecimpung dan berkhidmat di IPNU IPPNU adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Maka sudah barang tentu, karena organisasi ini didirikan bukan oleh orang yang sembarangan, tapi seorang kiai dan juga bunyai. Maka sebagai seorang anggota dari seorang dalam sebuah organisasi yang dibentuk oleh seorang kiai dan juga bunyai, maka kita nantinya harapannya adalah diakui sebagai seorang santri. Maka tentunya rekan-rekan kita sekalian, IPNU IPPNU bukan organisasi yang biasa-biasa saja, tapi organisasi yang luar biasa. Zaman berganti, waktu berlalu dan teknologi hadir, menjadikan IPNU IPPNU bukan hanya sekadar organisasi yang mati dan ditinggalkan oleh anggotanya. Maka sudah barang tentu sebagai seorang pengurus, sebagai seorang anggota yang aktif di dalamnya, kita wajib untuk bertransformasi, melakukan sebuah kontribusi, bahkan juga tidak kalah pentingnya adalah menciptakan kreativitas. Maka bukan hanya sistem yang diperbaiki, tapi bagaimana ada sebuah kegiatan-kegiatan baru yang bisa kita munculkan. Misalnya dengan pelatihan media, dengan pelatihan kaderisasi yang semakin maksimal, harapannya adalah bisa membentuk kader-kader yang tidak hanya bisa menekuni keilmuan, tapi juga nantinya bisa menantang bagaimana zaman ini untuk bisa berkembang. Ketika adanya anggota baru ataupun kader yang baru masuk di IPNU IPPNU, maka sudah barang tentu kewajiban kita sebagai seorang pengurus dalam hal ini, baik dari bidang organisasi maupun kaderisasi, untuk bisa memberikan arahan, bimbingan, dan pembelajaran. Bagaimana nantinya agar kader ini bisa berkembang, tidak hanya stagnan, tapi dia bisa untuk mengarungi IPNU IPPNU lebih jauh lagi. Maka pemahaman dasar perlu kita tanamkan. Kebiasaan-kebiasaan baik perlu kita biasakan dan kita ajarkan agar nantinya kader ataupun anggota ini yang baru saja bergabung di IPNU IPPNU dia merasakan kenyamanan. Maka perlu kita rangkul rekan-rekan kita, perlu kita berikan arahan maupun bimbingan agar nantinya kader ini menjadi kader yang berkualitas. Evaluasi dalam sebuah organisasi ataupun kepanitiaan sangatlah penting rekan-rekan kita. Karena apa? Ketika adanya sebuah kegiatan ataupun program kerja, tanpa adanya evaluasi, maka merupakan suatu yang kurang bagi sistem ataupun kepengurusan yang ada dalam organisasi. Maka memang harus dan wajib adanya evaluasi. Karena dengan adanya evaluasi, maka harapannya adalah kegiatan ataupun program kerja yang dijalankan di kemudian hari bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi sebuah hal yang untuk memperbaiki yang sebelumnya. Maka untuk hal tersebut, ketika kita ada di periode ini, maka kita harus berkaca ke belakang, kita tengok, mengaca ke belakang. Apa yang telah dilakukan oleh periode sebelumnya? Jikalau memang ada yang keliru, ada yang salah, maka tugas kita untuk membenahi, membetulkan, dan memperbaiki. Terkait dengan sebuah estafet kepengurusan dalam sebuah organisasi, maka kita mulai tanamkan dari sekarang. Perlu adanya sebuah bimbingan ataupun penguatan dari kepengurusan saat ini. Untuk apa? Untuk nantinya ketika hadirnya dan lahirnya pengurus berikutnya sudah siap menerima
apa yang seharusnya untuk dilanjutkan. Hal-hal baik yang harus dilanjutkan, hal-hal positif yang perlu dipertahankan. Maka kita sebagai orang yang ada di periode saat ini wajib hukumnya untuk meninggalkan jejak yang baik untuk periode selanjutnya. Terkait dengan sistem yang baik, administrasi yang tertata, dan juga kaderisasi yang sangat luar biasa. Maka sudah barang tentu harapan ke depannya adalah organisasi, kaderisasi, administrasi, semua berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan batasan-batasan dan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan dalam sebuah organisasi. Ketika kita bergabung di sebuah organisasi, maka harapannya adalah kita bisa belajar terkait dengan manajemen waktu, manajemen diri, terkait dengan public speaking, dan hal-hal yang lain yang kita harapkan di awal kepengurusan ataupun ketika kita bergabung di sebuah organisasi. Maka sudah barang tentu rekan-rekan kita sekalian, kita sebagai seorang kader IPNU IPPNU, ketika berkecimpung dan kita bergerak dalam sebuah organisasi, maka kita bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan berbagai macam karakter yang ada. Maka dengan adanya kemajemukan yang ada dalam sebuah organisasi, kita dituntut untuk bisa mengenal satu sama lain dan memahami satu sama lain. Yang berat adalah ketika nantinya kita bertemu dengan orang yang tidak sepemahaman, tidak memiliki pandangan yang sama dengan kita. Maka disitulah kita diuji kesabarannya, bagaimana ego kita diuji juga. Maka nantinya kita diharapkan bisa untuk menurunkan ego, bisa untuk saling memahami satu sama lain, memiliki simpati dan juga empati antar anggota di IPNU IPPNU. Baik, untuk rekan-rekan kita semuanya, kader IPNU IPPNU, candi yang luar biasa. Ketika kita berproses di IPNU IPPNU, maka sudah barang tentu nantinya di tengah jalan kita akan mendapatkan tantangan, ujian, halangan. Dan itu menjadi sebuah proses rekan-rekan kita semuanya. Bahwasanya seorang nahkoda yang hebat tidak dilahirkan di lautan yang tenang. Maka menjadi seorang kader yang luar biasa tidak dilahirkan di medan yang biasa-biasa saja. Maka nantinya ketika di tengah perjalanan tentunya harapannya adalah rekan-rekan kita menyerah jangan, tapi tetap harus semangat. Bahwasannya di organisasi IPNU IPPNU ini kita akan mendapatkan banyak sekali hal. Kalau kita bisa biasa dengar bahwasannya ketika kita berkecimpung di IPNU IPPNU maupun di NU, maka kita akan mendapatkan barokah keberkahan dalam hidup kita. Maka amini apa yang menjadi sebuah hal baik untuk kita di kemudian hari. Untuk rekan-rekan kita di periode selanjutnya tetap semangat, karena perjuangan ini tidak akan pernah berhenti rekan-rekan kita. Percayalah bahwa apa yang rekan-rekan kita mulai hari ini, itu akan berbuah baik di kemudian hari. Maka tentunya tetap semangat, capek boleh kok, menyerah jangan ya. Jadi rekan-rekan kita semuanya tetap percaya bahwasannya ketika kita sudah meniatkan diri untuk bergabung di organisasi, maka itulah nantinya yang akan kita tuai di kemudian hari. Semangat untuk belajar, berjuang, dan bertakwa bagi rekan-rekan kita semuanya di seluruh penjuru Nusantara. Saya teringat dengan sebuah statement yang saya buat dari mulai awal perkuliahan hingga akhir sekarang, bahwasanya relasi bisa mendatangkan rezeki. Percayalah rekan-rekan kita semuanya bahwasannya ketika kita memiliki koneksi yang baik, relasi yang luas, maka nantinya rezeki akan datang. Bukan hanya berupa materi, tapi kesempatan baik yang menghampiri seorang cerita yang bisa kita menjadi inspirasi, yang memotivasi orang ataupun figur yang bisa menjadi contoh yang baik untuk kita. Maka selaras dengan hal tersebut, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Maka sebagai seorang kader yang hebat, IPNU IPPNU harus terus dijaga untuk nantinya kita bisa melahirkan kader-kader yang bermutu, berintelektual cerdas, berwawasan luas, berakhlakul karimah tanpa batas. Maka rekan-rekan kita tetap belajar, berjuang, dan bertakwa. Semangat untuk rekan-rekan kita semuanya, yuk juminten dimakan telo, mangan pihun nang pinggir gapura. Cekap semantan atur kawula matur nuwun lan nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.